Tapi ngomongin riset di perpustakaan juga harus telaten Viv ya. Iya, teliti lah ya, Bang. Nggak bisa cepet juga. Dan mengeluarkan uang juga itu. Wih, ekstra Ekstra ya. Nah, untuk yang mendapatkan satu foto aja itu kita harus mengeluarkan. Salam G-Sport. G-Sport. Oke guys, di studio kita atau di kantor kita udah kedatangan 2 orang narasumber yang santai aja bang, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sejarah sepak bola di Jakarta ya, khususnya. di Jakarta khususnya, dimana abang-abang ini menulis beberapa buku seputar pemain Persija ya bang. Pemain terus tentang sepak bola Jakarta secara umum lah. Sepak bola Jakarta secara umum. Bahkan di Jakarta ya. Lebih. Oke. Bisa perkenalkan siapa bang namanya bang? Oke, saya Bila Afif. Abdillah Afif, kok abang? Saya Gary. Oke, Bang Gary sama Bang Abdillah ya. Saya sebagai orang yang mungkin awam lah tentang Abidin Said itu terinspirasi dari mana dan apa sih, siapa sih si Abidin itu gitu loh maksudnya. Oke, jadi Nah, kalau ini kita bukunya ya. Bukunya udah ada 5 edisi ya, Bang? lima Oke. edisi. Jadi kalau bicara Abidin Said itu sebenarnya Abidin itu kita ambil dari nama legenda Persija saat itu. Jadi ada dia menjadi pemain sepak bola, dia tuh sejak Persija masih bernama Football Bond Indonesia Jakarta. Jadi kan sebelum bernama Persija namanya Football Bond Indonesia Jakarta. Nah, dia sudah bermain sejak namanya masih Football Bond Indonesia Jakarta. Lalu saat sudah berubah menjadi nama Persija. Jadi dia cukup lama menjadi pemain Persija dari era tadi. Itu berarti masih zaman kolonial ya bang? Betul. Itu antara usia tahun berapa sampai tahun berapa tuh bang? Perkiraannya tuh tahun 1930-an sampai dia masih jadi pemain Persija sampai 1950-an. Nah, 51 masih ada namanya. masih ada, benar. Masih ada ya? Tahun 51 masih ada Persija. di Persija. Nah, terus kalau Abidin Said itu sendiri apa? Sebagai bentuk penghargaan kepada dia gitu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat sebuah majalah ini terbitan berkala ya namanya. Itu sejak tahun 2013. Kita mulai saat itu di lapangan Banteng karena dulu juga di sepak bola Jakarta itu minim yang namanya literasi. Itu karya tulis gitu. Nah, akhirnya kita beranikan diri untuk mengangkat literasi di sepak bola Jakarta ini. Kalau Bang Abidin nih Bang, tadi seorang penulis Bang nih. Gary. Sorry, Bang Gary. Saya baca ini lewat abang gitu. Siap. Bang Gary, Iya. sebagai seorang yang menulis di buku Abidin Said ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada ibaratnya anak-anak muda saat ini Penikmat atau sepak bola penikmat tanah air sepak lah. bola tanah air lah, khususnya Jakarta lah. Iya, yang tadi si Ab bilang sih benar juga. Kita emang dari dulu tuh kan namanya sepak bola Jakarta kita agak kurang tuh namanya literasi sejarah. Nah, itu kita sampaikan di Abidin ini. Nah, makanya di sini tuh banyak kan berbicara tentang sejarah, tentang sepak bola yang istilahnya tuh anak sekarang belum tahu tuh. Banyak kan yang belum tahu tentang sejarah sepak bola Jakarta. Nah, kita tuangin di Abidin Said ini berbagai informasi sejarah lah. Sepak bola dan segala macamnya. Jadi ya saling berbagi sih di Abidin Said ini gitu. Ya mungkin kita di sini belum pada lahir nih Bang, Iya, gitu nggak kan ngalamin. ya nggak ngalamin di masa adanya seorang legenda sepak bola itu pada masanya gitu kan ya Bang. Nah, untuk mencari informasi atau seputar sepak bolanya gitu kan ya. Risetnya bagaimana? Risetnya sih bagaimana? Apakah ada kesulitan nggak sih terus ngumpulin data-datanya dari mana kayak gitu? Kalau gue sih mulanya tuh awalnya 2010 ya. Udah mulai nyari artikel-artikel sama Persija. Nah, itu dikumpulin, gue iseng-iseng dibikin tulisan lah ya. Bikin tulisan, dicari lagi. Nah, ketemu sama Afif nih. Nah, Afif kebetulan juga kolektor. Nah, dia memperbanyak isi lah, banyak bahan juga gitu. Untuk per itu bang, per edisi tuh tema yang pembeda temanya apa sih bang? Yang pengen ditonjolin? Per edisi itu pasti beda ya. Kayak yang edisi pertama itu tentang era-era awal Persija waktu itu. Kita jadi angkat kehidupan lah. Persija saat itu gitu. 1930-an lah. 1930-an bahas terus yang kedua itu tentang sepak bola Tionghoa.
Terus yang ketiga tentang Stadion Menteng. Yang keempat kita Tionghoa lagi. Tionghoa lagi karena sepak bola Jakarta dan masyarakat Tionghoa tuh saling berkaitan. Oke. Jadi nggak akan cukup dalam satu edisi. Nah, kita angkat lagi. Nah kayak di sini kan di tempat ini kita lebih ngangkat ini ya, apa ya, ada rivalitasnya ya. Tunas Jaya sama UMS. Nah, itu yang belum banyak Belum dibahas diangkat di edisi 2. Itu. Jadi masih harus kita angkat lagi. Itu menarik sebetulnya ya. UMS sama tuh ya gitu ya. Terus yang di edisi terakhir nih yang kelima kita ngangkat tentang era keemasan sepak bola Jakarta yaitu tahun 1970-an. Saat itu Persija itu juara Perserikatan 3 kali. Jadi ceritanya sangat sangat banyak. Kalau misalnya Dia harus kita angkat. Ini juga sebenarnya masih kurang kalau kita ngangkat. Kurang banget kalau misalnya segini terus. Nah tadi bicara soal riset lagi. iya. Kita soal riset itu 2 sih caranya. Yang pertama tuh sumbernya primer yaitu wawancara legenda-legenda yang masih hidup. Terus yang kedua Jadi didatangin didatangin. Terus yang kedua kita riset di surat kabar majalah lama yang ada di Perpustakaan Nasional. Selain itu juga kita juga kolektor. Kayak Gary ini dia kolektor majalah-majalah tua, buku-buku tua tentang sepak bola Indonesia yang udah nggak ada lagi. Nah, dia punya gitu. Ya, Olimpik deh majalah. Nah, tadi juga Mas Wadi bicara soal Abidin, di sini kita punya bukunya. Jadi dia salah satu pemain yang yang bisa dibilang ya salah satu pionir pembuatan buku biografi. Biografi tentang pemain sepak bola Indonesia. Ini buku tahun berapa Bang bukunya, Bang? ini 1950-an 1960-an lah ya. Wow. Nggak tahu soalnya emang nggak ada tanggal Iya. tahun terbitnya. Jadi kira-kira tuh tahun 1950-an 1960-an. Nah, Abidin ini yang menjadi inspirasi kita gitu. Isi buku ini. Ejaannya juga masih ejaan lama betul, itu ya, pencetaknya masih tercetak. Nah, itu benar. benar. Tercetak. Berarti dalam satu karya ini butuh proses panjang loh, Bang. betul. Risetnya panjang. Banyak banget dari Itu karena kita diuntungin juga tadi karena kita kolektor punya sumber daya yang bisa diolah lah gitu secara cepat. Sebenarnya kalau riset di perpustakaan tuh bakal lebih lama lagi, makan waktu lebih lama lagi. Tapi Ya mungkin bukunya juga nggak jadi tebal segini ya. Iya, betul. Tapi ngomongin riset di perpustakaan juga harus telaten Viv. Iya, teliti lah ya, Bang. Nggak bisa cepet juga. Dan mengeluarkan uang juga itu. Wih, ekstra. Ekstra ya. Nah, untuk yang mendapatkan satu foto aja itu kita harus mengeluarkan Ya sekitaran lah ya. Sekitaran lah Segitu ya. lah ya. Ada harganya. Ada harganya lah ya. Pokoknya intinya. pokoknya ada ininya. Untuk satu foto dalam satu buku ini ada berapa foto, Bang? Nah, yang itu bisa dicantumin? dilihat sendiri deh. Ini kan banyak banget ini ya, berarti enggak. Tiap halaman ada satu atau Ada lah. Iya, betul, foto betul. situ. Ini Bang untuk masalah desain sendiri ini kan unik nih Bang, kayak buku Tempo dulu banget Bang. Bisa sih. Apa sih Bang yang maksudnya latar belakang dari pemilihan konsep desain biar mendukung isi bukunya sendiri? Kalau ini dulu kita ngikutin ini Majalah lama VIJ. ini, VIJ. Jadi pakai made jalan. Oke. Ejaan lama. Ejaan lama. ya. Itu awal-awal kita bikin emang sedemikian rupa karena untuk mengenang masa-masa Itu gitu. Kembali ke masa itu gitu. Secara desain tuh itu ngikutin majalah-majalah lama yang biasa beredar di tahun 1930-an sampai 1950-an lah. Kira-kira tuh kayak gini gitu. Ya, oke. Tapi kan untuk gue ini kayak berkarakter nih Bang, sama Bang ya. Tapi kan untuk edisi ketiga sendiri, keempat dan seterusnya beda. Itu kita mulai apa ya? kita yang ini mulai ekspor tuh, mulai coba ganti-ganti lah coba ganti. desainnya kayak gimana, template-nya Supaya kayak nggak mau gimana. nonton lah gitu. Nah, bagaimana Bang? Ketika buku ini diluncurkan, baik yang dari edisi pertama hingga edisi terakhir, edisi kelima, responnya dari pecinta sepak bola itu seperti apa Bang? Ya cukup antusias ya. Artinya kita waktu kita ini luncurkan yang pertama itu sold out, habis gitu. Terus yang kedua habis, yang ketiga juga habis, yang keempat juga habis, yang kelima sedang berjalan. Kelima sedang berjalan. Cukup antusias gitu. Artinya masyarakat sepak bola Jakarta tuh pengen tahu sejarah ya sepak bola itu sendiri ya, gitu betul. di Jakarta. Nah, itulah kita angkat jadi. Ya, kalau ngomongin soal ya alhamdulillah berarti message kita berhasil ya. Ya. Berarti Betul. Abidin sendiri di Jakarta jadi ikon lah Bang ya untuk sejarawan Bang, untuk bicara sepak bola. Kalau icon gua Icon rasa sih banyak ya. mungkin apa ya? Kalau ada mungkin iya kan iya, ada maksudnya itu ada. Oh iya, Abidin itu trademark, ya, ciri oke. khas ya, gitu. ciri khas. Nah, Ya, mungkin ciri karena- khasnya rilisan fisik ini gitu. Karena yang bikin rilisan fisik terbitan berkala bisa dibilang
Apa ya? Abidin Said ini aja gitu. Yang secara berkala gitu. Ya kalau dibilang sejarawan sebenarnya banyak ya. Kalau gue bilang mungkin Mas, soal sepak bolanya. Oke. ya ada lah beberapa ya. Cuman kalau Abidin kan memang tadi seperti aku bilang ciri khas kita ya Di rilisan ya. fisik. Zainnya ini. Nah, kalau misalkan kita sorry bang, motong nih bang. Iya, kenapa? Oh, Kenapa? Era kan sekarang udah serba digital nih bang. Era udah serba digital, semuanya bisa diakses lewat Internet internet gitu. lah ya gitu kan. Kenapa masih bertahan gitu kan? Memperkenalkan ini lewat Sebetulnya bisa aja di internet ya, lo Bisa foto, di PDF lo foto, lo gitu. voting, cuman bukan itu yang kita cari gitu. Karena buat kita tuh karena kita gede di era 90-an 2000-an ya lo main di pinggir jalan scene underground kayak gitu kan dulu. siap. Lo tahu-tahu musik underground tuh dari Zain kan ya. Nah, itu yang kita terapin sekarang nih dan mungkin kalau buat gue kalau buat baca baca buku kayak gini-gini feel-nya bakal beda kalau lo pegang. Ya. Dibanding pakai handphone. Kalau gue kayak gitu. Nah, ini message kita yang mempertahankan rilisan fisik gitu sih. Karena rilisan fisik itu juga apa ya? Abadi ya. Bisa dikoleksi. Oke. Misal kalau lu pajang tuh bagus gitu. Coba kalau lu jualnya digital nih, apa yang mau gue pajang di sini? Iya. Nggak ada. Karena dulu kan kita tahu Aryo Sabuban juga dari Zain tuh ya. Dari Zain. Di Rosari Jakarta Pusat tuh ya, pinggiran. Terbiasa dengan apa ya? Kita terbiasa Zain pegang gitu. Yang Koleksi. biasa Ya, betul bang. biasa ada di inilah skena musik underground tuh biasa tersebar. Nah, akhirnya kita terinspirasinya dari situ. Oke, berarti harus ada berkaitan dengan musik gitu ya. Kita angkat Hobi juga ya? musik. Kita angkat Oke. juga musik di edisi keempat, kelima kita angkat. Ini gue bilang dulu ya. Gue khawatir deh kalau misalkan kita di digital nih, misalkan kita nggak bayar hosting, habis kan tuh mati, hilang. Hilang. Kalau misalkan lo fisik, lo bisa simpen sampai lo punya anak, Iya, lo punya betul. cucu, sampai Diwarisin lah. Diwarisin nggak bisa. Artinya ini tetap terjaga lah. Dan bisa Tetap sekaligus terjaga. menjadi pencitraan bang. Kalau misalkan kita suka baca, oh nih koleksi gue banyak. Rangga, gue nggak tahu mah punya aja, puyeng. Bang, selain Abidin kan selain menerbitkan majalah Zain kan, Musik dari apa sih bang kegiatan lainnya yang bisa dilakukan? Kita juga berkolaborasi dengan komunitas lain. Kayak kita pernah ikut menyusun buku terbitan dari resmi Persija. Nah ini. Gue Persija. Nah, ini kita tahun 2014-2015. Kita pernah nyusun bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng. Iya sama wartawan senior. dua ya, bukan salah satu ya. Salah dua ya. Salah dua wartawan senior. Kita pernah diajak. Olahraga Kita senior pernah menyusun buku ini bareng-bareng mereka. Mas Ali Yosia tuh ya, sama si Cahyo sama Om Bobi. Sama Om Bobi. Bobi Antara. Terus kita juga pernah membuat sebuah pameran. Ini pameran yang terakhir tahun 2019. Kita ngangkat, bukan kita, ya kita juga sih. Iya kita lah. Dan komunitas namanya Betawi kita angkat tentang Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional. Dia juga punya kaitan dengan sepak bola Jakarta. Ini kita buat pameran sekaligus membuat buklet, menyusun bukletnya. Ini ada cerita tentang Muhammad Husni Tamrin itu sendiri. Kita juga pernah buat pameran, acara-acara. Kalau bicara kegiatan, kita pernah kita sering nonton ya dulu tuh ya, nonton pertandingan Persija tahun 50 tuh ya. Kita pernah Husni buat Tamrin, acara nonton bareng film. nonton bentar sebetulnya. Nonton bentar. Bentar banget. Tentang 30 tahun Persija. Kita pernah juga ngadain Tur museum. Tamrin. di Museum Hemat Tamrin. Sama Terus pameran- kita pernah pameran flyer. foto. Flyer. Kita pernah pameran foto di lapangan Banteng. Kita dapat izin tuh dari pengurus. Dari pengurus boleh pakai halaman untuk pameran foto kayak gitu. Jakarta nggak cuma sepak bola doang, Ya, bang. betul. Banyak aktivitas lainnya bang. Khususnya musik bang. Di Jakarta ini musik bagaimana bang? Jadi Abidin Said nggak melulu ngomongin sepak bola doang, kita juga merambah ke yang lain gitu, ke yang populer termasuk musik. Di edisi keempat ini kita ngomongin salah satu apa ya, record label asal Jakarta Pusat, namanya Set the Fire. Terus di edisi yang kelima kita ngomongin salah satu band emo atau post hardcore Namanya namanya lagi The Side Project. Nah, kita angkat hal-hal anak muda lah gitu ya. Kita ngangkat STF karena mereka juga secara label kan udah digerus zaman digital tuh. Nah, si STF ini
tetap kekeh bikin Tetap kaset, bikin bikin CD, kaset, bikin CD gitu. tulisan fisik. Nah, Tulisan fisik. Jadi energinya, semangatnya Iya, sama sama semangat kita sama ya. untuk melestarikan. Itulah kita kenapa pilih mereka juga Berarti gitu. emang setiap apapun yang diangkat di Abidin masih ada alasan Ada khusus alasan. Bang? Ada Ya, alasan. ya, oke. Ini untuk menjualnya sendiri itu bagaimana Bang? Cara memasarkan majalah kayak gini gitu. dari Bang? komplek ini. Bulan tahu. Iya, koran, ya koran. Keren. Oke. Kita untuk pemasaran ini sih secara online bisa dipesan. Walaupun di 4 edisi awal kita tuh udah jualnya waktu itu sempat ngebuka langsung stand langsung Stand lah. bayangan di Stand lapangan guide. Banteng. Iya, Jadi kalau oke, lo pengen oke. beli lo datang ke Banteng. Datang lapangan Banteng. Tujuannya apa ya? Tujuannya kita bisa silaturahmi, Iya, bisa iya. ngobrol-ngobrol. Sekaligus waktu itu juga nonton kompetisi internal Persija. Iya, masih ada tuh ya. Masih ada kompetisi internal Persija. Jadi itu kan hal yang apa ya, yang old school lah. Nonton Iya, kompetisi internal Persija. itu kayak ya. tahun-tahun 80-70 tuh ya, lo dateng, lo beli bacang, nonton bola di Ya, betul. Terus sekarang karena lagi pandemi, kita akhirnya jualnya online gitu. Mau nggak mau Mau sih nggak kayak mau gitu, karena kita kan nggak bisa ngundang kerumunan massa dong. Ya, Iya. betul. Kalau untuk per edisi tuh jenjang waktunya berapa? Nah ini Per edisi. Nah, per edisi Iya, setiap keluarnya. kedua. Iya, Iya, maksudnya keluarnya. jaraknya per 2 tahun atau per setahun. Nggak nentu juga ya? nggak nentu. Nggak nentu ya? Jadi sebenarnya ini bukan jadi kayak mata Target. pencaharian kita. Hmm. Jadi ini kayak proyek sampingan yang jadi hobi kita tuangkan di sini. Jadi kok soal kapan rilis itu lebih ke apa ya? Lebih ke kita bisanya kapan? Iya. Bisanya kapan? Ya udah. Jadi ya bisa dibilang sih masih sesukanya kita aja. Mau Nah, dia itu rilis dia yang kapan? gue bilang Dri, yang kayak tadi apa ya? Sim jalanan itu ya. Maksudnya ya kalau emang kita ngumpul duitnya buat kolektifan misalnya kan, ya kita jalan. Kita bisa nulisnya, kita jalan gitu. Kita nggak kepatok deadline tanggal 14. Ya, nih. berarti Ya. ada tengah waktu misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu Karena nggak ada ya. nggak ada, karena kan kita juga kerja nih, Afif kerja, gue kerja, si Degi juga kerja, anak-anak yang lain Juga kerja. juga kerja, jadi Ada yang nganggur? udah nggak ada sekarang. Ada pedagang atau gitu. Dagang apa itu dia? Itu makanan. Ah, lo merek aja. Cuma gitu, jadi nggak Patok sama waktu sama lah ya. waktu ya. Maksudnya kalau emang kita bisa, kita jalan nih. Uniknya dari Persija selain dari segi pemainnya mungkin Sejarahnya lah. Dari sejarahnya. Itu pasti sejarah ya. Karena Persija itu sebuah tim besar, bond besar yang udah ada sejak lama dan itu punya sejarah yang besar dan itu kita harus angkat gitu. Kita punya sejarah yang besar. Nah, sejarah Persija itu sempat apa ya? Bisa dibilang agak terkubur gitu. Karena sebagian arsip, dokumen, foto-foto itu hilang saat penggusuran salah satu stadion yang Oke. pernah ditempatin Persija. Dua juga ya, satu ya. Sada juga ya, pernah. Iya, Ikada tapi nggak terlalu lah. Nggak terlalu ya. Yang parah yang itu ya. 2000-an ini yang parah, sehingga menghilangkan banyak sejarah dan kenangan gitu. Nah, melalui Abidin Set inilah kita angkat lagi sejarah itu, sejarah yang besar, sehingga generasi berikutnya tuh bisa tahu sejarah Persija itu begitu besar gitu. Itu sesuai harapan Abidin yang tadi bilang ya, semoga kita bisa nyebarin apa ya, kayak ngelestarin sejarah lah ya, biar generasi di bawahnya itu kagak mati obor, maksudnya kagak apa ya, jadi buta sejarah gitu. Iya, bersejarah. Abidin Site itu akan meluncurkan atau mengangkat tema apa lagi Bang? sedikit kayak gambaran. Nah, karena gambaran lah. Pasti kayak- udah ada. Nah. Kita pengen jadi tim basket sebetulnya. Oh, cakep tuh emang. Ya kalau selanjutnya kita nggak menutup kemungkinan ke olahraga lain gitu. Yang di Jakarta gitu. Karena biar nggak melulu bola aja, kita pengen angkat basket gitu bisa juga. Terus Ya karena basket di Jakarta juga udah lama. punya sejarah besar Banyak, juga, punya sejarah banyak. besar. Kayak betul. soalnya lahirnya Perbasi pun juga bisa dibilang ya, Penting lah. penting juga buat perkembangan olahraga di Indonesia. Akhirnya klub tua kayak Aspal, Waringin, terusnya event sekarang Pelita Jaya, Satria Muda juga termasuk apa ya? Bagian dari sejarah bagian Jakarta. dari sejarah, bagian dari Jakarta juga. Jakarta juga dan ya membesarkan olahraga di Jakarta. Bola basket itu. Oke, ini sebelum lanjut nih Bang, gua mau ngasih tahu kalau misalkan setiap pembelian buku majalah Abidin edisi kelima ya Bang. Edisi kelima. Akan mendapatkan Poster. poster era emas sepak bola Jakarta nih. Waduh, ini siapa aja sih Bang ngomong-ngomong pemainnya Bang? Ini yang pakai baju putih ini namanya Anjas Asmara. Anjas Dia Asmara. tuh apa ya? Legend. Legend, Legend. terus pemain yang flamboyan.
Jadi dia juga merangkap kayak sebagai apa ya? Superstar, artis gitu. Kalau pemain film, kalau misalkan yang demen MU tahu George Best ya itu George Best Indonesia. Buat Oke. gue. Terus Oh, di yang ini? tengah tuh ada Sultan Harhara, mungkin gak asing ya namanya. Maksudnya dia kan jadi pelatih juga. Kamu jadi pelatih. Terus di sebelah yang paling kiri ini Almarhum ada Baju Merah. almarhum Andi Lala. Jadi 3 pemainnya adalah bintang sepak bola di tahun 1970-an. Nonjol lah ya namanya. Mereka Nonjol. bintang di klubnya PS Jakarta, terus bintang di Persija. Bondnya di Persija, terus bintang juga di tim nasional. Semuanya ada di 2 buku ini bang ya? Nanti Siap. Mantep nih. Ini kalau menurut gua ini udah jarang banget sih ada majalah yang mengeluarkan. Ya dulu sempat ada, cuman kan udah nggak ada gitu majalahnya. Majalah Nah, hadiahnya poster. Ini doang nih yang menurut gua yang gokil sih, cakep sih ini. Degi. Wis, Nah mantep. ini desainernya namanya Degi Bintang. Berapa sih bang ya. untuk kita nih kalau tertarik ingin membeli edisi kelima sendiri? Bisa dilihat kontaknya ada di IG, Instagram kita sama Twitter ya. Twitter. Nanti ada poster tentang Abidin. apa namanya penjualan. Penjualan, sorry. Penjualan bisa dihubungi kontaknya kalau mau beli di situ. Harganya Murah yang ya? kali ini murah kok. Tuh, yang ini nih edisi ini ya. edisi ini. Harganya cuma 100.000 aja. Dapat 2. Dapat 2 edisi. Dapat 2 loh, cepet. Dapat 2 jilid, sorry bukan 2 Dua edisi. jilid. 2 jilid terus dapat poster, dapat stiker. Sama plastik. Oke. Buat ini. Oh, berarti- Oh iya, plastik Plastik gitu. buat Kalau Jadi untuk motor. ada yang tertarik untuk edisi lainnya belum bisa bang ya? Yang terdahulu udah terbit. Sekarang sih belum ada apa ya, belum ada keinginan untuk mencetak ulang edisi yang lama karena kita apa ya, ya going forward lah gitu. Yang ada aja dulu. Yang ada aja beli. Yang ada Ya. dulu. Mumpung masih ada nih. Masih ada nih, biar nanti misalkan lo Nggak ketinggalan lagi gitu. tahun 2030 nggak bilang bang yang 5 masih ada nggak gitu. Ya, udah ketinggalan itu. Ketinggalan, Nah, bener. Oke, mungkin Bang terakhir Bang, apakah apa yang ingin Abang sampaikan untuk generasi sepak bola atau pecinta sepak bola yang ada di Jakarta khususnya nih Bang, terkait dengan sejarah sepak bola yang ada di Jakarta. Ya pesan kita sih don't forget your roots ya kalau kata salah satu band hardcore asal New York gitu. Emang kacim bang banget sih. H2O ya jangan lupakan akar sejarah dari sepak bola Jakarta itu sendiri, bahwa kita punya sejarah yang besar di belakang kita punya para pendahulu. Nah kita coba lestarikan itu di Abidin Inside supaya kalian juga tahu, sama-sama tahu lah, kita juga sama-sama belajar gitu, jadi kita berbagi lah ya. Kalau Giri Kalau Abang gimana Bang? Kalau kita ya sama aja sih sebetulnya Harus ya. beda dong Bang. Sama bikin ini juga. Harapannya ya moga ya dengan adanya Abidin saat ini kita bisa nambah literasi, ya, bisa sama-sama belajar tentang sejarah, melestariin, moga sejarah Persija itu nggak mati obor di tanahnya sendiri. Gitu sih kalau kita. Kita tuh ya. kita ya. Aman lah ya, aman. Oke, mungkin segitu aja pembahasan di episode kali ini. Soal Mudah-mudahan Abidin Inside Abidin Inside dan majalah-majalahnya. betul sekali. Mudah-mudahan majalah Abidin bisa terus memberikan informasi dan kedepannya bisa terus mengeluarkan sejarah-sejarah yang Amin. Banyak orang lain belum tahu. betul seperti itu. Karena di Jakarta itu sangat banyak sejarah seputar olahraga lah khususnya ya seperti itu. Oke, kita pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam G-Sport. Sport.